Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, lagi mikro ini Pak. Aku final, ada kamera. Bukan Vina ya. Ya teman-teman, gimana paginya hari ini? Pagi. Oke, kalau semisal ibu bilang bagaimana kabarnya, nanti dijawab alhamdulillah luar biasa dahsyat, gitu ya. Ayo, apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah luar biasa dahsyat. Oke, untuk memulai pelajaran hari ini kita lakukan pertama kali yaitu berdoa dulu ya. Ketuanya siapa di sini? Tani. Ya udah kalau gitu Mbak Kristi coba. Berdoa dulu. Berdoa mulai. Sudah selesai. Nah, di sini semua masuk ya. Masuk, Bu. Ini jawab dong. Masuk. Oke. Di pelajaran kali ini, pertemuan kali ini kita akan belajar tentang jaringan komputer dan internet. Ini pelajarannya bisa diem nggak? Pertemuan kali ini. Nah, untuk kalian tahu nggak apa itu yang dimaksud dengan internet? Ada yang tahu? Coba di searching dulu coba yang punya Punya HP. kuota. Ya, kalau gitu, lanjut aja. Nah, internet yaitu merupakan penemuan revolusioner yang mengubah dunia. Internet menghubungkan berbagai tempat di belahan dunia hingga orang dapat berkomunikasi dengan mudah. Dahulu, 30 tahun yang lalu, orang berkirim surat, belajar, berdagang, periksa kesehatan, dan masih banyak hal yang dilakukan secara fisik saat ini. Saat ini, hal-hal tersebut dapat dilakukan dengan efektif dan efisien karena adanya internet. Internet adalah jaringan komunikasi elektronik yang menghubungkan jaringan komputer, fasilitas komputer di seluruh dunia. Internet adalah siswa global dari seluruh jaringan komputer yang saling terhubung menggunakan standar internet protokol SWIFT. Nah, dari yang sub pertama yaitu jaringan komputer dan internet. Coba Mas Adi bacain. Bacain ini slide-nya. Jaringan komputer adalah kumpulan komputer yang terhubung dalam jaringan dan komputer memungkinkan komputer saling berbagi sumber daya dan bekerja sama melalui suatu protokol komunikasi. Komputer pada jaringan komputer terhubung menggunakan media kabel, fiber optik, atau media tanpa kabel, yaitu wireless. Jaringan komputer memiliki berbagai tipe sesuai dengan cakupan luas area seperti LAN, CAN, WAN, MAN, internet. Ya. Oke, selanjutnya area network atau AN. LAN ialah jaringan komputer lokal pada ruangan terbatas seperti kamar, ruang tamu, dan lainnya. CAN atau CAN ialah jaringan komputer yang terbatas pada perusahaan tertentu yang bisa terdiri atas beberapa LAN. MAN ialah jaringan komputer pada area kota metropolitan. WAN ialah jaringan komputer yang lebih luas dari metropolitas dengan jaringan yang lebih handal. Oke, asal mula internet. Internet berasal dari penelitian dan pengembangan teknik pengecekan dan pengiriman data atau paket switching yang dilakukan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada tahun 1960-an. Penelitian ini diharapkan dapat membuat komputer bereaksi dengan komputer lain untuk berbagi sumber daya komputer seperti prosesor, memori, external disk secara bersamaan. Pendanaan yang kuat dari pemerintah dan swasta dari seluruh dunia membuat internet terus berkembang. Pada tahun 90-an, internet berkembang menjadi internet modern yang mampu menghubungkan secara luas jaringan bisnis, perusahaan, institusi, komputer pribadi,
terjadi dalam telepon seluler. World Wide Web atau 3W. 3W yang sering disebut dengan web atau situs web adalah sistem informasi atau aplikasi yang dapat diakses menggunakan internet. Web diakses oleh pengguna menggunakan perangkat lunak yang disebut dengan pelanggan web. Yang pertama yaitu surel, electronic mail atau email, atau dalam bahasa Indonesia yaitu surat elektronik. Yang kedua, e-banking atau electronic banking. Yang ketiga, e-learning atau electronic learning. Yang keempat, e-commerce. Yang kelima yaitu e-government atau e-vote. Biasanya kalau misal e-government itu digunakan untuk pemilihan calon gubernur yang melalui apa teman? Pemilu. Ya gitu. Nah kemudian koneksi internet. Internet adalah jaringan komputer global yang mampu menghubungkan komputer di berbagai belahan dunia. Ketika ingin menghubungkan piranti kita dengan internet, ada berbagai cara atau teknologi yang dapat digunakan. Di antaranya yaitu teknologi yang sering kita jumpai adalah menghubungkan piranti kita dengan teknologi tanpa kabel yang disebut dengan Wi-Fi atau wireless LAN. Adapun teknologi untuk koneksi yang menggunakan ponsel disebut dengan tethering. Kemudian wireless LAN atau Wi-Fi. Mas Louis coba dibaca. Hanya aplikasi ya. Ya dibaca dulu tolong. Ini Mas Louis. Wireless LAN atau Wi-Fi. Wireless LAN adalah jaringan komputer lokal nirkabel yang menghubungkan dua atau lebih perangkat menggunakan komunikasi nirkabel untuk membentuk jaringan area lokal atau LAN dalam area terbatas seperti rumah, sekolah, lab komputer, kampus, atau gedung kantor. LAN saat ini banyak digunakan di rumah, hotel, dan area komersial lain karena mudah dalam instalasi dan penggunaannya. WLAN modern didasarkan pada standar IEEE 802.11. Oke, yang ketiga yaitu proteksi data dan file. Data merupakan sumber daya yang penting bagi individu atau kelompok penggunanya. Oleh sebab itu, data harus diproteksi dari berbagai resiko yang mungkin terjadi dan membawa dampak buruk bagi pemiliknya. Saat ini pencurian data dapat dilakukan dengan berbagai cara dan tingkat kecanggihan. Data dapat dicuri melalui jaringan komputer, melalui aplikasi atau kecerobohan pengguna sendiri. Salah satu cara memproteksi data yang dapat dilakukan ialah dengan enkripsi atau penyembelihan. Enkripsi yaitu enkripsi atau encryption berasal dari bahasa Yunani atau kriptos yang artinya tersembunyi atau rahasia. Enkripsi adalah salah satu metode yang mengodekan data sedemikian rupa sehingga tidak dapat dibaca sebelum dikembalikan ke bentuk aslinya atau didekripsi. Dengan enkripsi, data yang menyebar dalam jaringan komputer atau dalam bentuk lain tidak dapat dibaca tanpa didekripsi. Metode ini membuat data lebih aman. Enkripsi telah digunakan pada berbagai sistem secara luas seperti transaksi e-commerce, di internet, aplikasi chat, e-banking, dan lain-lain. Enkripsi juga dapat digunakan melindungi data yang tersimpan pada perangkat penyimpanan data seperti hard disk, CD, atau flash disk. Hal tersebut penting agar sewaktu-waktu laptop dicuri atau flash disk dicuri, si pelaku tidak akan mampu meretas data yang ada di dalamnya. Kemudian enkripsi bekerja dengan cara berikut dengan contoh Adam mengirim teks ke temannya Hawa. Data
asli yang disebut dengan plain text dari Adam itu akan dienkripsi dengan fungsi cipher tertentu. Hasil enkripsi berupa ciphertext sebagai teks yang terenkripsi. Ciphertext dikirimkan ke Hawa melalui jaringan internet atau komputer. Hawa menerima ciphertext dan dilakukan dekripsi, pesan kembali ke pesan asli sehingga dapat dibaca oleh Hawa. Nah, Caesar cipher. Enkripsi menggunakan algoritma tertentu yang mengubah data asli menjadi data terenkripsi. Algoritma tersebut biasa disebut dengan cipher. Salah satu cipher yang sederhana adalah Caesar cipher yang dilakukan penggeseran alfabet atau algoritma. Algoritma ini menggunakan nama Caesar karena terinspirasi oleh Julio Caesar, seorang kaisar Romawi yang menggunakan algoritma ini saat berkorespondensi. Contohnya, pergeseran alfabet dengan Caesar cipher sebanyak sekali ke kanan. Contohnya, selamat ulang tahun. Jadi di sini S kalau semisal dihubungkan itu adalah huruf P. Jadi kayak gitu ya teman-teman, bisa dilihatkan. Ya, materinya udah kelar. Minggu depan kita akan melakukan free test yang temanya tentang jaringan komputer dan internet. Jadi dipersiapkan di pertemuan selanjutnya. Jangan sampai bolos, tetap masuk, oke? Sampai di sini aja. Jika ada salah kata dari ibu, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.